Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap semangat. Kita masuk ke minggu keempat ini, di bulan Oktober ini. Lihatlah betapa besar kasih setia Tuhan. Tetap berbuah di tengah dunia yang bergemuruh. Dengan cara apa, saudara? Dengan hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan, yaitu di dalam setiap situasi, kondisi apapun yang terjadi. Kan Tuhan membuat kita menghadapi tantangan hidup ini, kita tetap bisa melewati dimanapun dunia ini bergejolak, maupun dunia ini terjadi apapun perubahan-perubahan terjadi seperti COVID-19, kita kuat karena hidup kita mengandalkan Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Seorang tokoh berkata, C.S. Lewis berkata, hiduplah dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan, tetapi damai dalam kesulitan. Bayangin saudara, damai di dalam kesulitan. Nah ini, kalau pada waktu itu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, carilah madu di dalam empedu, ya. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan saat ini. Kita buka di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 7. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah mendapatkannya? Mari kita buka dan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 7. Mari kita baca. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Berkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengikuti datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi bukan hanya sekedar mendengar, tetapi pelaku firman Tuhan, itu yang penting. Karena itu bagaimana kita supaya bisa hidup untuk mengandalkan Tuhan? Kalau di sini di dalam ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini dikatakan apa? Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Tetapi kita lihat lawannya daripada orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sini apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Loh, bagaimana mengandalkan manusia? Di sini dikatakan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu apa? Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang dikatakan. Lalu ia seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Inilah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan diri sendiri. Yaitu di mana dia mengandalkan diri sendiri seperti ini. Saya itu sudah pintar. Waktu kuliah IP saya 4. Waktu saya tidak usah saya mengelamar pekerjaan sedikit di semua tempat saya selalu diterima. Lalu selalu saya sukses. Itulah orang yang mengandalkan diri sendiri, kepandaiannya. Lalu dia lupa sama Tuhan. Nah ini orang yang mengandalkan kekuatannya dirinya. Atau kekuatan fisik bisa juga. Wah aku hebat. Lalu apa? Setiap ada orang yang melawan, sekarang ini kan banyak preman-preman. Dia merasa hebat.
Karena itu saya dengar berita orang jualan kalau dia minta terus dia nggak dikasih langsung marah kepada orang yang jualan itu. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Waktu saya masih SMA, saya punya saudara, abang ipar saya ini, dia sekolah di SMA juga, di tempat yang berbeda. Lalu apa yang terjadi? Karena dia itu kuat, karena ikut karate ya, ikut taekwondo, dia ke sekolah. Terus pulang sekolah apa yang terjadi? Zaman itu tas sekolah itu pakai tas presiden itu, saudara. Jadi koper kan, koper kecil memang tas itu waktu itu. Nah, temennya itu pakai tas itu pulang, langsung dia karate dan pecah, saudara. Ini orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ototnya maksudnya. Nah itu. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan. Nah ini yang dikatakan Tuhan apa? Terkutuklah orang seperti ini. Karena itu di sini juga dikatakan hatinya jauh pada Tuhan. Coba kalau orang ya mengandalkan diri sendiri, nggak mungkin dia dekat sama Tuhan. Kalau dia mengandalkan Tuhan, dia tidak akan melakukan seperti preman. Dia tidak akan melakukan seperti saudara saya itu mecahin tasnya temennya, ya mentang-mentang dia punya jago karate dan guru karate, ya kan, taekwondo, akhirnya suka-sukanya seperti itu. Nah ini dikatakan terkutuk. Dia seperti apa? Dia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya hidupnya nggak tenang, saudara. Walaupun di luar nampaknya dia berkuasa karena kekuatannya itu. Nah ini apa? Tapi apa? Tidak tenang. Kalau orang memeras, terus uangnya banyak, sekarang ini kan lagi musim itu pinjaman online. Siapa yang nggak bayar langsung ditekan, dan sekarang kan lagi diurus supaya menjadi baik, supaya ditangkapin orang-orang yang nggak benar, maksudnya yang ilegal dan yang memeras dengan kekasaran, bahkan yang lebih sadis lagi sekarang ini berani-beraninya memasang foto porno dan sebagainya, orang yang nggak mau bayar seperti ini. Terkutuk kata Tuhan. Lihat firman Tuhan ini ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dia mengandalkan dirinya sendiri, saudara. Itu seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami lanjutkan, datangnya keadaan baik. Artinya kalau ada baik pun itu semu. Dia tidak menikmatinya seperti itu. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Waduh, angus di padang gurun. Sekarang ini kan pernah saya dengar berita juga tentang kebakaran hutan. Ada lagi kebakaran. Walaupun kita mulai musim hujan, tapi di tempat lain nggak ada hujan, kering kerontang, bahkan terbakar daerahnya. Beberapa waktu lalu ada lagi tempat yang terbakar lagi. Ya, ini bisa merasakan bahwa ada penderitaan yang karena perbuatannya sendiri, karena tidak mengandalkan Tuhan, yaitu mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang jauh daripada Tuhan. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk, itu berarti dia terasing. Orang tidak suka dengan mereka. Orang-orang yang melakukan kekerasan, orang-orang yang angkuh seperti itu atau sombong. Contoh lagi, saudara, pada tahun 1912 bulan April, itu yang terkenal bahkan ada filmnya, saudara. Kapal apa? Kapal Titanic, ya kan? Kapal yang luar biasa mewah, semua ada di dalamnya, dan kapal itu sangat besar sekali. Dan itu sangat bagus. Kenapa dikatakan namanya Titanic, saudara? Karena di situ dikatakan T
Titanic itu dari kata titan, artinya makhluk super dewa yang memiliki kekuatan supernatural dalam mitologi Yunani. Nah itu, dia buat seperti itu. Para insinyur ini membuat kapal Titanic ini. Lalu mereka juga berkatanya seperti ini, saudara. Bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan Titanic, katanya. Coba, ini kan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya. Tetapi lihatlah hasilnya apa, saudara. Filmnya kan ada, tenggelam. Karena itu, saudara, jangan saudara mengandalkan diri sendiri, ya, terkutuk. Baiklah, kita sekarang lihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Contoh satu lagi yang di Alkitab, Menara Babel, ya kan? Kita bisa baca di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Bagaimana manusia itu disatukan Tuhan supaya baik. Nggak taunya mereka, kita bersatu, ayo kita membangun menara kota ini. Membangunlah Menara Babel itu. Akhirnya Tuhan turun, dia bilang, kita kacauin aja mereka supaya tidak tahu satu dengan yang lainnya, karena mereka mau membangun sampai ke langit. Kesombongan adalah yang tidak disukai Tuhan. Dosa terbesar adalah kesombongan, di mana Lucifer yang tadinya malaikat yang menjadi tangan kanan Allah dihukum Tuhan, dijatuhkan, dibuang, diusir karena kesombongan. Karena itu, mari kita tidak menjadi orang-orang yang mengandalkan diri sendiri. Amin. Mari kita mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Kita lihat Yeremia ini, ayat pasal 17 ayat 7. Dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa, ya. Di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada seorang ibu berkata, diberkati, oh saya sudah banyak harta saya, untuk apa diberkati lagi? Rupanya dia nggak tahu artinya berkat. Diberkati itu, ya, terus saya katakan, ibu, kalau ibu masih hidup, bisa bernapas bebas, tidak sakit, itu adalah berkat, saudara. Kalau saudara masih bisa bangun tidur dengan kesehatan, dengan badan yang masih bisa segar, bisa beraktivitas, itu adalah diberkati, saudara. Kalau mengandalkan Tuhan, ada berkat, bahkan harapan-harapan, saudara. Pasti kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, kita di sini juga ada harapan. Ke depan, saudara tahu, tidak tahu hari esok. Tetapi kita punya pengharapan, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan yang biasa-biasa, tetapi dia rela mengorbankan dirinya. Dia Tuhan yang hebat, berkorban untuk manusia. Banyak nabi sukar untuk berkorban bagi sesamanya, tapi Tuhan Yesus yang tidak berbuat dosa disalib untuk dosa kita, supaya apa? Kita bisa masuk surga. Karena itu firman Tuhan di sini berkata, di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan, di dalam ayat 7 itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ada masalah, kalau saudara ada persoalan yang berat,
jangan datang kepada manusia atau dukun. Nah, sekarang ini kan ngetrennya gitu, orang pintar. Oh, sekarang lagi lebih canggih lagi. Oh, langsung buka handphone, ya. Oh, siapa tahu di sini ada ilmu-ilmu yang bisa ngobatin saya kalau seandainya sakit. Oh, ini ada. Oh, saya lagi kebutuhan ekonomi. Buka handphone. Oh iya, ini ada pinjaman online tanpa agunan. Wah, langsung pinjam. Nggak taunya nggak lunas-lunas, saudara. Ini karena itu datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan apapun kondisi keadaan saudara. Waktu sakit, saudara datang kepada Tuhan, mukjizat terjadi. Ada seorang ibu, dia juga mengeluh ketakutan hidupnya, tidak bisa tenang hidupnya, tidur tidak berani, takut, mati takut, kemana-mana takut, COVID-19, ketakutan, makan pun takut, coba makan nasi sama kuah. Tapi setelah mengandalkan Tuhan, dia berkata, aku percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sumber kesembuhanku. Aku tidak takut lagi. Yesus andalanku. Dia deklarasikan, Yesus andalanku. Aku disembuhkan Tuhan Yesus. Benar saudara, ibu ini disembuhkan. Sekarang ibu itu sudah gemuk, sudah sehat dan sukacita, suka tertawa karena sukacita di dalam Tuhan. Suka memuji Tuhan karena hidupnya diberkati Tuhan, punya harapan kepada Tuhan. Bukan berarti selesai masalahnya, tetapi dia ada harapan kepada Tuhan. Demikian juga kita, ketika ada persoalan dalam rumah tangga, baik itu kepada suami, baik itu kepada istri, baik itu kepada anak-anak, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada mertua, mantu, dan sebagainya, pekerjaan. Ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita ketika kita lemah, ketika kita sedih. Maka Tuhan kasih penghiburan dengan berkata apa? Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu firman Tuhan juga berkata, kalau saudara digoda setan atau digoda diri sendiri untuk mengasihi dunia, atau itu tadi mengikuti yang tidak mengandalkan Tuhan, mementingkan diri sendiri atau mengandalkan diri sendiri, maka saudara bisa menolak. Tidak, aku tidak mau sombong, aku tetap mengandalkan Tuhan, bahwa aku pintar itu dari Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan itu adalah karena Tuhan, kalau aku bisa bernafas, kalau aku sehat itu karena Tuhan, maka aku mengandalkan Tuhan segala sesuatunya. Itu diberkati, kita punya pengharapan masa depan kita. Amin. Karena itu Tuhan ini adalah harapanku. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dicontohkan di sini seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bayangin saudara, tetap, terus dikatakan apa? Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekarang ini musim mangga saudara. Saya tiap hari lihat mangga saya saudara, buahnya banyak, ya. Wah, senang sekali saya. Dia itu akarnya kuat, besar, akarnya kuat, sampai dibilang gini, udah petang nanti roboh. Saya bilang, aduh sayang sekali. Kemarin itu ada orang kasih tahu saya, tetangga. Dia bilang gini, ibu, mangganya ini kan karena banyak, jangan dijual. Jadi rupanya orang-orang suka ini loh,
nebas pohon itu terus dijual sepohon itu, nanti buahnya diambilin jadi milik orang itu, gitu. Hanya buahnya aja, nah itu bisa berkeranjang-keranjang. Kalau ini udah berapa kali, buahnya berapa keranjang itu, besar-besar saudara. Nah itu apa? Dia bilang jangan, nanti dia marah. Katanya pohon bisa marah saudara. Dia bilang nanti nggak jadi berbuah katanya. Oh tidak. Saya bilang sama pohon, pohon kamu berbuah ya, aku tidak akan menjual buahmu, tapi akan kubagi-bagikan dan kumakan sendiri. Nah, minggu depan saudara aku kasih ya. Nah itu, ini, jadi dia rupanya, dia makhluk hidup saudara. Ya, ada harapan. Harapannya apa? Kalau di dalam Tuhan, ketika kita kesulitan keuangan pun, kalau kita berharap kepada Tuhan, lihatlah Tuhan akan buka jalan. Kalau saudara merasa lemah, perlu kekuatan, ingat ada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, ada lagunya kan? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lihat saudara, Tuhan harapan kita, Dia setia. Karena itu mari kita belajar kepada firman Tuhan ini. Andalkan Tuhan. Kalau saudara pintar, saudara diberi pekerjaan, saudara diberi kesembuhan, andalkan Tuhan. Dan saudara bingung masa depan, lihatlah Tuhan adalah masa depan kita. Kalau Tuhan itu masa depan kita, maka hidup kita akan diberkati seperti firman Tuhan. Karena bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 9, coba saudara buka Yeremia 9 ayat 23 dan 24 sampai 24. Yeremia 9, sudah menemukannya? Coba saudara Yosi tolong bacain. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ini jangan mengandalkan itu tadi seperti yang orang-orang mengandalkan diri sendiri. Jangan orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, karena kekayaan itu sebentar aja bisa musnah, kebakar dan sebagainya, bangkrut dan sebagainya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah apa? Bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akunya huruf besar, berarti Tuhan Yesus, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kasih setianya Tuhan itu terus menerus saudara. Keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Tuhan suka orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, mari kita lakukan. Pelan-pelan saudara, susah ibu, susah melakukannya. Memang susah. Tetapi ada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Itulah yang memampukan untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Supaya hidup diberkati. Bahkan berharap kepada Tuhan. Walaupun masa depan kelihatannya menakutkan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, keberhasilannya. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 tadi. Berbuah terus. Kayak mangga saya, berbuah terus, ya, luar biasa firman Tuhan. Mari kita berdoa.